Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Pagi ini kita akan mendengarkan kasus di lapangannya oleh Dokter Hewan Ike Sumawati yang berjudul penyakit Coriza. Dipersilakan Ibu Ike. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi makalah kasus lapangan yaitu penyakit Coriza. Penyakit Coriza ini biasa kita kenal dengan penyakit snot atau infeksius Coriza atau pilek ayam. Apa itu penyakit Coriza? Penyakit Coriza ini adalah penyakit menular pada unggas yang menyerang sistem pernapasan yang disebabkan oleh bakteri, disebabkan oleh Avibacterium paragallinarum yang disebut kalau dulunya itu disebut Haemophilus paragallinarum. Ciri-ciri bakteri ini adalah berbentuk batang pendek, berkapsul, dan berukuran 0,3 mikrometer, tidak berbentuk spora, fakultatif anaerob, bersifat pleomorfik, non-motil, tidak bergerak, bersifat gram negatif. Pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1974. Penyakit Coriza ini menyerang pada semua unggas dan semua umur. Tapi biasanya menyerang pada layer, biasanya menyerang pada umur 18 sampai 45 minggu. Sedangkan pada broiler biasanya menyerang pada umur 15 sampai 28 hari. Ayam layer yang sudah berproduksi bisa menyebabkan penurunan produksi 10 sampai 40%. Penyebaran penyakit Coriza ini terjadi di seluruh dunia, terutama yang beriklim tropis. Masa inkubasinya 1 sampai 3 hari. Jika ayam layer yang terserang bisa sampai 1 sampai 3 bulan. Broiler itu bisa 6 sampai 14 hari tergantung dari keganasan penyakit. Lokasi predileksi utamanya ada di sinus infraorbitalis. Angka kematian mortalitasnya itu 5 sampai 10% dan angka kesakitan atau mortalitasnya itu bisa sampai 50 sampai 80%. Bagaimana penyebaran penyakit Coriza? Penyebaran penyakit Coriza ini sangat cepat. Penyebarannya itu biasanya secara horizontal. Bisa secara langsung, yaitu tertularnya ayam yang sehat oleh ayam yang sakit, atau tidak langsung yang ditularkan melalui peralatan kandang, atau juga bisa juga dengan pakan yang terkena leleran dari bakteri Coriza. Penyakit Coriza bisa berulang karena menurunnya kekebalan tubuh ayam yang sudah sembuh. Bisa juga karena suhu dan kelembapan yang tidak sesuai dan banyaknya variasi umur pada satu kandang. Gejala klinis penyakit Coriza ini yaitu adanya eksudat yang keluar dari hidung yang mula-mula jernih dan encer, lambat laun menjadi kental, bernanah, dan dengan bau yang khas. Ini adalah gejala patognomonis yang khas pada penyakit Coriza. Sekitar hidung terdapat kerak eksudat berwarna kuning, sinus infraorbitalis membengkak dan sangat besar. Akibatnya, lipatan mata membengkak dan mata menjadi tertutup. Sulit bernapas sampai terdengar suara ngorok, diare, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, dan pertumbuhan terhambat. Gejala ayam yang terinfeksi Coriza seperti tampak pada gambar, ini adalah pembengkakan di bagian sinus infraorbitalis, yaitu di bawah mata yang terusan dari saluran hidung, ternampak ada pembengkakan dan matanya bisa sampai tertutup. Apabila kita bedah
secara patologi anatomi, bila dibedah ditemukan sinus hidung, laring, dan trakea mengalami peradangan dan berlendir seperti terlihat pada gambar bahwa di trakea dan di hidung, laring itu ada lendirnya. Diagnosa banding atau penyakit yang mirip dengan Coryza adalah CRD, kolera unggas, SHS, dan avitaminosis A. Pengambilan dan pengiriman sampel. Bahan sampel harus diambil dari sinus infraorbitalis. Ayam hidup dalam stadium yang akut. Sampel bisa berupa bangkai segar, tapi harus hati-hati karena bisa menyebarkan penyakit ke daerah lain dan bisa juga berupa sampel dalam keadaan dingin, yang tapi tidak dibekukan ya. Penyimpanannya hanya sampai keadaan dingin. Pengendalian dan penanganan penyakit Coryza bisa dilakukan dengan cara vaksinasi, di mana Swadesi punya vaksin untuk mencegah penyakit Coryza itu namanya HGGelvac 3. Pengendalian dan penanganan yang lain yaitu bisa dengan menjaga sanitasi dan biosecurity karena sangat penting sekali. Sanitasi ini perlu kita jaga karena bila kondisi udara dalam kandang itu kotor, maka akan sangat mudah sekali ayam itu akan terinfeksi penyakit Coryza. Yang selanjutnya yaitu dengan melakukan manajemen pemeliharaan dengan cara mengatur program vaksinasi yang tepat dan benar sehingga penyakit Coryza itu dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh ayam dengan cara pemberian suportif, di mana Swadesi punya vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam seperti metabolase, multivit B kompleks, Tolevit 10 plus SE. Dan apabila ayam sudah terkena penyakit Coryza, kita penanganannya dengan pengobatan, yaitu dengan memberikan obat yang Swadesi punya, yaitu obat injek oksitetrasiklin long acting namanya Oxtra LA. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi saya hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ika atas informasinya. Kita buka ruang pertanyaan ya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Seret. Saya ingin bertanya untuk Bu Ika ya. Itu Ya, tadi kan di presentasi disampaikan bahwa Coryza ini akan berulang, ya, bisa berulang. Jadi yang saya tanyakan adalah umur berapa sih sebaiknya Coryza yang tepat diberikan, yang pertama. Ya. Terus kedua, apabila ayam sudah terkena Coryza, perlukah divaksin ulang atau repak ya, atau hanya cukup diberikan pemberian antibiotik? Itu saja. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Pak Makmur pertanyaannya. Ya. Saya akan coba jawab. Untuk perlakuan umur vaksinasi Coryza, kalau menurut saya berdasarkan kasus yang pernah yang kita lakukan di lapangan, vaksin Coryza itu pemberiannya kita melihat dengan cara melihat kasus yang ada di lapangan. Biasanya pemberian vaksin Coryza itu dilakukan pertama itu antara umur 6 sampai 8 minggu, dan selanjutnya dilakukan pengulangan vaksin itu di umur antara 13 sampai 18 minggu. Itu yang pengalaman yang kita lakukan di lapangan, Pak. Dan dengan cara yang pengulangan 2 kali ini bisa membantu mengurangi penyakit Coryza di lapangan. Itu Pak. Yang pertanyaan yang kedua, bila ayam yang sudah terkena Coryza perlu divaksin ulang atau cukup dengan pemberian antibiotik? Jadi kalau menurut saya, ayam yang terkena sakit itu kan tidak boleh dilakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu hanya boleh dilakukan ayam dalam kondisi sehat. Jadi bila sudah terkena vaksin, itu sebaiknya kita lakukan pengobatan.
Selain dengan pengobatan itu bisa dengan pemberian antibiotik lewat minum atau lewat oral. Kalau memang benar-benar ayam itu sudah tidak minum dan makannya itu sudah sudah kemampuannya untuk makan dan minum itu sedikit, lebih bagus dengan diinjek. Dan tidak lupa juga kita menjaga sanitasi kandang itu supaya tetap bersih. Juga ayam yang sudah terkena kita lakukan seleksi supaya ayam yang sakit itu tadi tidak menularkan kepada ayam yang sehat. Kemudian juga kita lakukan biosecurity kandang supaya tidak ada infeksi sekunder yang masuk selain vaksin Coryza, selain penyakit Coryza. Dan juga untuk supportingnya kita perlu juga ditambah dengan vitamin. Selain pemberian antibiotik, kita berikan supporting vitamin untuk menambah ketahanan tubuh ayam. Gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Ika atas penjelasan. Ya, terima kasih Pak Makmur. Terima kasih Pak Makmur atas pertanyaan dan jawabannya Bu Ika. Untuk pertanyaan boleh ditanyakan lagi yang ingin bertanya. Kalau nggak ada ini saya nanya satu lagi dong. Ya boleh Pak. Baik, maaf, nambah satu Ya. lagi. Itu tadi menyangkut yang masalah tadi soal vaksin IRT kan tadi Mbak Ike. Vaksin Coryza Pak. Tadi soal vaksin Coryzanya Bu Ike sarankan antara 6 sampai 8 minggu ya. Gitu. Saya ingin tanyakan, ini kan biasanya di umur 6 sampai 8 minggu itu kan ada terselang seperti vaksin ILT. Itu kira-kira riskan apa enggak Bu dengan vaksin ILT itu? Kalau di customer yang saya tanganin Pak untuk penyakit Coryza ini, biasanya Coryza-nya itu dilakukan di antara umur 6 sampai 8 minggu itu, dan untuk ILT-nya itu justru dilakukan nanti menjelang dia pindah kandang, karena untuk supaya keberhasilan vaksin ILT ini bisa berhasil sempurna di customer saya itu, sebelum perlakuan vaksin ILT 10 hari dan 10 hari setelah vaksin ILT itu tidak ada perlakuan apapun, sehingga tidak ada penyakit ILT itu tidak muncul setelah produksi ataupun pas produksi itu tidak muncul. Jadi lebih baik vaksin Coryzanya itu di antara 6 sampai 8 minggu, dan untuk ILT-nya itu dilakukan antara umur 11 atau 13 minggu itu Pak. Itu kalau yang saya lihat di lapangan, begitu Pak. Sejauh ini berarti kalau misalnya dipakai di umur umur sekitar 11 sampai 13 itu aman ya. Karena kan biasanya kan ada yang vaksin ILT itu berkata 9 minggu gitu ya. Iya. Ini selama ini aman ya Bu ya? Aman. Karena kalau ILT itu sendiri kan sebenarnya efek dari vaksinasinya kan keras. Jadi diharapkannya setelah pemakaian vaksin ILT sebelum dan setelah pemakaian vaksin ILT itu tidak ada tindakan yang menyebabkan ayam stres, sehingga nanti pemberian vaksin ILT itu dapat berhasil, begitu Pak. Terima kasih Bu Ika atas penjelasan. Iya. Ya, sama-sama Pak. Apa masih boleh bertanya? Boleh Bu Pri, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Siren. Ya, Bu Ika, saya mau bertanya ini tadi dari diagnosa bandingnya ada CRD, kolera, ada sekitar 2 lagi ya, SHS. Nah, dari diferensial diagnosa itu apa yang bisa kita ambil kesimpulan untuk sebagai diagnosa itu adalah kolera, gejala klinisnya Bu, bukan dari periksa laboratorium ya. Karena kan rata-rata kalau farm komersil kalau ada kasus Coryza itu nggak
langsung periksa lab, jarang ya. Jadi apa yang menurut Bu Ike yang membedakan daripada diagnosa bandingnya? Terima kasih. Langsung saya jawab. Terima kasih Bu Pri. Jadi untuk membedakan apakah gejala klinis dari penyakit Coryza dengan diagnosa bandingnya, pada penyakit kolera itu biasanya pembengkakannya itu tidak hanya di muka. Jadi pembengkakannya itu bisa sampai ke pial. Dan juga kalau kolera itu dia pembengkakannya itu biasanya berupa eksudat mengkeju. Tapi kalau pada Coryza itu dia itu infeksinya itu kan dia berlendir, yang mula-mula itu tadi encer, lama-lama dia akan menjadi encer, kemudian menjadi agak keruh. Nah, dan di situ kalau Coryza itu ada bau yang khas, Ibu. Baunya itu kan bau amis atau bau busuk, bau amis busuk gitulah, baunya bau nggak enak gitu. Tapi kalau kolera tidak. Dan untuk CRD, kalau CRD itu gejala klinisnya itu biasanya selain pembengkakan ada di muka, di organ tubuh yang lain itu juga ada pembengkakan. Seperti sampai di hati, di di hati itu juga ditemukan perkejuan, ada perkejuan, juga di jantung juga ada perkejuan. Jadi dan sampai di CRD itu ada perkejuan tapi tidak ada bau yang khas, Ibu. Jadi baunya tidak seperti kalau bau kolera, kalau Coryza. Kalau bau Coryza itu baunya benar-benar nggak enak untuk kalau kita cium gitu, Ibu. Baik, terima kasih penjelasannya. Kalau yang SHS gimana? Kalau SHS itu kan biasanya pembengkakannya itu dimulai dari mata dan dia lama-lama pembengkakan odemanya itu dia berupa cairan ya, Bu ya. Berbeda dengan Coryza. Kalau Coryza itu cairannya itu bisa sampai keruh, kalau SHS itu berupa cairan dan dia itu pembengkakannya dari mata bisa sampai ke belakang kepala, dan itu biasanya dia bisa simetris gitu, antara yang muka depan itu sama muka kanan kiri itu biasanya lebih simetris. Dan kalau Coryza itu tidak, Ibu, tapi yang lebih memastikan ini penyakit Coryza ya dari itu tadi baunya, Ibu, karena di penyakit yang lain tidak ada eksudat yang berbau seperti di Coryza. Baik, terima kasih Bu Ike atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Pri atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi? Oh, itu oke. Dipersilakan. Boleh nambah satu lagi? Boleh, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya, Bu Siren. Ya, Pak. Bu Ike, apabila kita ketemu kasus di lapangan, bukan kasus sih, sebenarnya ada customer yang mengatakan karena Coryza itu penyebabnya bakteri, nggak perlu divaksin, diobatin juga bisa. Bagaimana tanggapan Ibu? Karena kita kan harus jual HI Delvac 3 ini. Sebab ada customer yang saya jumpai, ada customer seperti itu. Dia menganggap bahwa Coryza itu bakteri, bisa diobati dengan antibiotik, nggak perlu vaksin. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Ike. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ya. Terima kasih, Pak Rahmanto, pertanyaannya. Kalau menurut saya, penyakit Coryza itu dia kan predileksinya ada di sinus infraorbitalis, Pak. Jadi sinus infraorbitalis ini sangat minim pembuluh darah. Jadi kalau minim pembuluh darah, otomatis sel-sel antibodi seperti makrofag, terus sel darah putih, fagosit itu sangat minim sekali. Jadi pertahanan tubuhnya sangat kecil di bagian sinus infraorbitalis ini. Dan di bagian sinus infraorbitalis ini karena minim dengan pembuluh darah, jadi kalau dengan hanya pemberian antibiotik saja itu kurang bisa maksimal, Pak. Karena antibiotik itu tidak bisa terserap sempurna di bagian organ yang sedikit pembuluh darah seperti di sinus infraorbitalis ini. Jadi
sangat kecil sekali kemungkinan obat itu bisa membasmi penyakit korisa ini gitu, karena targetnya dia hanya kecil masuk ke sinus infraorbitalis ini. Jadi satu-satunya jalan untuk mencegah penyakit korisa ini hanya dengan vaksinasi, Pak. Itu kalau menurut saya. Oke, makasih Bu. Saya kembalikan ke Ibu Siren. Makasih atas jawabannya. Terima kasih Pak. Karena mengingat waktu, kita tutup ya pertanyaannya. Untuk Bu Ike, untuk dibacakan lagi kesimpulannya Ibu. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya kesimpulan dari kasus lapangan penyakit korisa ini adalah penyakit korisa bisa diatasi dengan cara pencegahan dan penanganan yang tepat yang didukung dengan menjaga sanitasi yang baik, dengan menjaga biosecurity yang ketat, dan dengan pelaksanaan program dan teknik vaksinasi yang tepat dan benar, juga dengan manajemen yang bagus. Itu akan bisa membantu mengatasi penyakit korisa. Terima kasih Bu Ike atas presentasi pada pagi hari ini. Presentasi pagi ini kita tutup ya.